warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika mata kuliah Matematika Diskrit materi Logika Matematika bersama saya Dwi Aryani Vinda Yuniarti. Selamat belajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari terkait materi logika matematika pada bahasan kali ini, yaitu negasi kalimat majemuk dan hukum-hukum logika. Bersama saya Dwi Aryani Vinda Yuniarti. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua brainstorming, ketiga kita ke materi negasi kalimat majemuk dan hukum-hukum logika, latihan soal, dan yang terakhir adalah tugas ya untuk perkuliahan pada pertemuan ketiga ini. Yang pertama tujuan pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran dari materi yang saya sampaikan pada kali ini adalah mahasiswa mampu menentukan negasi dari setiap kalimat majemuk. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat tabel kebenaran dari suatu pernyataan majemuk. Yang keempat, mahasiswa mampu membuktikan kebenaran suatu pernyataan majemuk dengan menerapkan hukum-hukum logika proposisi. Selanjutnya kita akan brainstorming ya. Di sini saya mempunyai sederetan bilangan ya. Jika 2 ditambah 3 sama dengan 13, 3 ditambah 4 sama dengan 25, 4 ditambah 5 sama dengan 41, dan 5 ditambah 6 sama dengan 61, maka 6 ditambah 7 itu sama dengan berapa gitu, atau bilangan selanjutnya itu berapa gitu. Kalau kita cari, nah di sini kita ada 13, 25, 41, dan 61. Ternyata setiap bilangan ya atau setiap suku itu mempunyai beda. Yang pertama adalah 12, yang kedua adalah 16, yang ketiga adalah 20. Nah, di sini kalau kita tahu polanya sebenarnya ini, oh iya ini kok 4 gitu kan. Nah, berapa selanjutnya gitu kan? Otomatis kalau di sini berarti plus berapa? Plus 24. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, ternyata bedanya dari masing-masing ini adalah 4, 4, dan 4. Nah, seperti ini. Karena bedanya sudah sama, berarti otomatis ini adalah pola bilangan selanjutnya gitu ya. Otomatis kalau 61 ditambah 24, berapakah nilai dari ini, atau 6 ditambah 7 itu bilangan selanjutnya berapa sih gitu kan. Nah, ternyata adalah, iya benar, 85. Seperti itu ya. Yang namanya pola bilangan itu sering banget masuk atau keluar di tes-tes logika, dan ini memang untuk melatih kemampuan berpikir logika kita ya. Jadi diperlukan banyak sekali latihan atau kita brainstorming terkait soal-soal seperti ini. Mudah, tapi kadang kalau misalnya aduh polanya apa susah gitu, ternyata itu tapi sesuatu yang mengasihkan ya, karena matematika itu asik. Oke, apa saja yang akan kita pelajari selanjutnya di sini ya. Negasi kalimat majemuk yang pertama ada negasi konjungsi, negasi disjungsi, negasi implikasi, dan negasi diimplikasi. Kita masuk ke yang pertama adalah negasi konjungsi. Kalau kita perhatikan, tadi kan katanya yang namanya konjungsi pada pertemuan selanjutnya, pada video sebelumnya maksud saya, kita tahu bahwa yang namanya konjungsi itu bernilai benar jika keduanya itu benar gitu kan, bernilai benar jika keduanya benar. Nah, di sini kita punya P konjungsi Q kan BSSS gitu. Nah, otomatis kalau kita mau cari ingkarannya itu adalah kan SBBB. Nah, SBBB itu sama dengan apa sebenarnya gitu kan? Sama dengan apa? Ternyata SBBB itu sama dengan, iya, di sini adalah negasi dari P konjungsi Q dapat dinotasikan dengan seperti ini ya.
yang hasilnya ternyata dia ekuivalen dengan negasi P disjungsi negasi Q. Ini seperti ini. Ini harusnya step atas ya, atau ini kan negasi P disjungsi negasi Q. Ya, ternyata PQ di sini SS, SB, kan B kan? BS, BB, SBBB ternyata ingkaran atau negasi dari konjungsi itu adalah hasilnya itu sama dengan negasi P disjungsi negasi Q. Kalau kita misalnya terapkan dalam suatu kalimat, Ana pintar melukis dan pintar menyanyi adalah jadi Ana tidak pintar melukis atau tidak pintar menyanyi. Itu negasinya ya. Gitu. Yang kedua selanjutnya adalah negasi disjungsi. Perhatikan tabel kebenaran berikut. Seperti yang kita ketahui tadi, kalau disjungsi itu bernilai benar jika salah satunya aja benar, apalagi keduanya gitu. Nah, otomatis kan B, B, BS gitu kan. Nah, ini bisa disimbolkan sebagai negasi dari P disjungsi Q. Jadi ada banyak notasi dalam mengimplementasikan atau menyatakan negasi dari P disjungsi Q ya di sini. Kalau kita lihat di sini, berarti kan negasi dari P disjungsi Q itu adalah SSSB. Nah, SSSB itu sama seperti apa? Kita, oh SSSB tadi kok kayaknya sama seperti apa ya? Nah, ternyata di sini hasilnya itu ekuivalen dengan negasi P konjungsi negasi Q sebelumnya, yang tadi sebelumnya. Iya. Karena disjungsi dan negasi itu ternyata saling hasilnya ekuivalen ketika dia negasinya ya, ingkarannya gitu. Ternyata itu saling ekuivalen. Oke. Contoh kalimatnya tadi misal Ana pintar melukis atau pintar menyanyi. Negasinya adalah Ana tidak pintar melukis dan tidak pintar menyanyi. Jadi ketika kita bilang negasi kalimat dari Ana tidak pintar melukis atau pintar menyanyi, yaitu sama saja dengan Ana tidak pintar melukis dan tidak pintar menyanyi. Oke, selanjutnya adalah negasi dari implikasi. Kalau kita tahu, implikasi itu adalah bernilai salah jika pernyataan satu benar, pernyataan kedua salah, atau benar yang disalahkan itu adalah implikasi ya. Jadi bernilai salah jika benar maka salah gitu. Jika BS itu udah salah, yang lainnya itu pasti benar gitu. Otomatis ingkaran dari P implikasi Q atau negasi dari P implikasi Q itu adalah SBSS lah. SBSS itu sama dengan apa? Ternyata ketika kita cari dengan tabel kebenaran, SBSS itu SBSS itu harusnya sama dengan ini ya, P ya, ini tadi saya ada sedikit kesalahan di sini. Ini harusnya di sini oke. SBSS tadi kan SBSS itu sama dengan apa gitu kan? SBSS itu ini tuh harusnya bukan bukan Q ya, tapi ini adalah ingkaran atau negasi Q. Jadi di sini P konjungsi negasi Q. Jadi P konjungsi negasi Q. Maka hasilnya nanti akan SBSS gitu. Ini harusnya tuh negasi Q gitu. Ini saya di sini nulisnya kurang jelas, kalau di itu nggak kelihatan, kalau di saya tuliskan seperti ini aja ya sebentar.
Saya tuliskan seperti ini saja. Negasi Q ya. Di sini harusnya negasi Q. Sorry. Negasi Q. Ini harusnya negasi Q. Terus di sini biar kelihatan, misalnya kalau misalnya ditaruh di itu jadi nggak kelihatan gitu karena kurang tepat. Nah, seperti ini. P konjungsi negasi Q. Nah, gini. P implikasi Q atau negasi dari P implikasi Q adalah P konjungsi negasi Q. Dia bernilai SBSS juga sama seperti negasi dari implikasi. Misalnya nih, jika Anda memiliki IPK lebih dari 3, maka Anda mendapat beasiswa. Nah, ini implikasinya. Nah, negasinya adalah kan tadi P konjungsi negasi Q. Berarti Anda memiliki IPK lebih dari 3 dan Anda tidak mendapatkan beasiswa seperti itu. Itu apa namanya? Negasi. Nah, ini ada konvers, invers, dan kontraposisi, tapi nanti kita pelajari di selanjutnya ya, di sini ya. Oke, kita ke negasi biimplikasi dulu. Nah, negasi biimplikasi, kalau kita lihat ya, kalau tadi kan yang namanya biimplikasi pada video pembelajaran sebelumnya, itu kan bernilai benar jika keduanya itu sama. Kalau salah ya salah semua, kalau benar ya benar semua, seperti itu. Berarti di sini kan BSSB gitu. Lah, negasinya, negasi dari implikasi adalah SBBS. SBBS itu bisa kita peroleh dari ini, dari apa namanya, konjungsi ya, dari konjungsi. Ini juga apa namanya, konjungsi dari setiap negasi ini. Kalau di sebenarnya kalau di sini kelihatan, cuma ternyata kalau di slideshow tuh jadi nggak kelihatan tulisan saya ini, jadi saya ganti aja. Ini harusnya negasi P gitu ya. Sini negasi P, terus ini negasi Q, terus ini adalah P konjungsi negasi Q, sorry di sini, dan yang ini adalah negasi P konjungsi Q, negasi P konjungsi Q. Nah, ini kita tuliskan juga biar nggak biar kelihatan juga. Sini negasi Q, terus ini negasi P. Ini seperti ini, saya kecilkan dulu ya ini size fontnya biar nanti terlihat jadi satu. Nah, seperti ini. Oke. Ternyata di sini ya, tadi kan negasi dari biimplikasi itu kan SBBS lah. Di sini berarti kita tahu ternyata kalau misalnya yang SBBS itu diperoleh dari mana? Dari P konjungsi negasi Q disjungsikan dengan konjungsi dari negasi P konjungsi Q. Itu ternyata hasilnya adalah SBSS. Kalau kita implementasikan ke kalimat, misalnya gini ya, Ana pintar melukis jika dan hanya jika Ana pintar menyanyi. Nah, di sini kalau kita nyatakan negasi dari kalimat biimplikasinya adalah Ana pintar melukis dan tidak pintar menyanyi, atau Ana tidak pintar melukis dan pintar menyanyi. Seperti itu. Nanti coba di logika, ini biasanya dulu waktu itu saya pernah ketemu soal seperti ini tuh di logika. Ya memang kita harus penalarannya, oh iya ya, ternyata kita tidak bisa terlepas dari tabel kebenaran ini dalam membuktikan suatu pernyataan dengan logika matematika. Oke, kita lanjut ke konvers, invers, dan kontraposisi. Ada bentuk lain yang berkaitan dengan implikasi P implikasi Q, yaitu proposisi sederhana yang merupakan varian dari bentuk implikasi. 3 varian tersebut itu adalah konvers, invers, dan kontraposisi. Misalnya, P dan Q itu adalah proposisi. Jika diketahui suatu implikasi
P maka Q, converse itu diartikan jadi kebalikannya. Kalau converse itu, kalau tadinya P maka Q, berarti kalau converse itu jadinya Q maka P. Terus inverse itu adalah negasinya ya. Jadi setiap pernyataan itu dinegasikan. Kalau P implikasi Q, berarti inverse-nya adalah negasi P, implikasi negasi Q. Gitu. Terus kontraposisi udah dibalik, disalahkan gitu. Kalau tadi converse itu dibalik doang, kalau inverse itu disalahkan ya, yang tadinya benar jadikan negasi atau ingkarannya. Terus kalau kontraposisi itu udah dibalik terus dinegasikan. Jadi kalau P implikasi ya, P implikasi Q itu nanti kontraposisinya jadi negasi Q, implikasi negasi P gitu. Oke, jadi gini seperti ini. Converse, inverse, dan kontraposisi. Seperti ini ya. Converse Q maka Q P, Q implikasi P, inverse adalah negasi P, implikasi negasi Q, dan kontraposisi adalah negasi Q, implikasi negasi P. Oke. Tabel kebenaran implikasi converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, kalau kita punya dua pernyataan di sini adalah P dan Q, ini negasinya ya. Ini negasinya nggak kelihatan nih, kecil di sini. Ini kalau misalnya nggak tak slideshow kelihatan, tapi kalau nggak kalau di slideshow nggak kelihatan, tapi kalau nggak di slideshow kelihatan atasnya ada string gitu. Negasinya ya. Nah di sini P implikasi Q itu adalah BSBB. Kalau Q implikasi P ini converse-nya ya, jadinya kan berarti kan ini apa namanya kebalikan ya. BB berarti kan B, SB berarti B, BS berarti S, SS berarti B. Ini. Terus kita ke ini apa namanya inverse-nya berarti kan ini ya. Jadi SS kan B, SBB, BSS, BBB. Ini. Terus kita kontraposisinya berarti dibalik SSB, BSS, SBB, BBB gitu. Ternyata tabel di atas menunjukkan bahwa proposisi bersyarat P implikasi I itu ekuivalen dengan kontraposisinya, yaitu sama berarti ya, kalau P implikasi Q itu sama dengan kontraposisinya. Hasilnya itu sama dengan kontraposisinya. Seperti itu. Kita ke contoh ya di sini. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari proposisi jika Andi mendapatkan IPK lebih dari 3,75 maka lulus dengan predikat cum laude. Ini kan P implikasi Q, berarti converse-nya kan tinggal dibalikan. Jika Andi lulus dengan predikat cum laude, maka Andi mendapatkan IPK 3,75 gitu. Terus inverse-nya, jika Andi mendapatkan IPK kurang dari 3,75 atau di sini tidak mendapatkan IPK lebih dari 3,75, bisa gitu ya. Itu kan sama artinya. Maka Andi tidak lulus dengan predikat cum laude. Terus kontraposisinya dibalik, disalahkan tadi ya, dinegasikan. Berarti kan jika Andi tidak lulus dengan predikat cum laude, maka Andi tidak mendapatkan IPK lebih dari 3,75 atau maka Andi mendapatkan IPK kurang dari 3,75 gitu. Oke, sekarang kita masuk ke hukum-hukum logika proposisi. Ada 6 di sini, ada hukum identitas, ada hukum nol atau dominasi, yang ketiga ada hukum negasi atau idempoten, yang keempat ada hukum involusi atau absorpsi, yang kelima adalah hukum komutatif dan asosiatif, yang keenam adalah hukum distributif dan de Morgan. Oke, yang pertama adalah hukum identitas. Jadi kalau misalnya ada suatu pernyataan dia ketemu dengan S atau B, dia kembali ke pernyataan tersebut, itu berarti ini di hukum identitas lah. Identitas itu disjungsi itu jika bertemu dengan S maka dia akan tetap ya, akan P. Kalau ketemu dengan B konjungsi itu juga akan ada kebenarannya seperti ini. Nah, terbukti bahwa P ini saya salah, yang harusnya yang kedua ini adalah konjungsi ya. Sini. Terus hukum nol atau dominasi di sini tabel kebenarannya. Jadi apa namanya lebih kalau P ya P
didisjungsikan dengan B, itu hasilnya akan B gitu. Kalau misalnya dikonjungsikan dengan S, ternyata dia apapun gitu, apapun kalau misalnya dikonjungsikan dengan S, nanti hasilnya tetap S. Itu namanya, jadi hukum dominasi atau nul ya. Jadi apapun pernyataannya, kalau dia konjungsi dan dia ketemu dengan S, ya udah pasti akan salah, mau benar mau salah. Kalau konjungsi dengan S, dia pasti salah gitu. Kalau misalnya disjungsi, berarti kalau misalnya dia disjungsi dengan B, apapun pernyataan sebelumnya berarti dia bernilai benar. Mudah-mudahan paham dengan apa yang saya maksud. Terus ada hukum negasi atau idempoten. Nah, di sini ternyata kalau suatu pernyataan P didisjungsikan dengan negasinya, ternyata hasilnya adalah benar semua. Jadi disjungsi P dengan negasinya itu adalah bernilai benar. Kalau konjungsi, kalau P dikonjungsikan dengan negasi P-nya itu bernilai salah, karena kuncinya tadi kan satu. Kalau yang kalau yang disjungsi, dia udah salah satu benar aja, dia benar gitu. Kecuali kalau tadi yang namanya disjungsi eksklusif ya. Kalau eksklusif itu cuma salah satu aja. Kalau keduanya benar ya salah, karena kita mintanya salah satu aja. Itu kalau eksklusif. Kalau inklusif itu sama dengan disjungsi pada umumnya gitu. Terus kalau konjungsi tadi kan bernilai salah. Kalau salah satu salah aja udah salah semuanya. Jadi kalau konjungsi itu harus keduanya benar, baru benar gitu. Nah, di sini ini namanya hukum negasi atau idempoten. Jadi ketika pernyataan itu didisjungsikan atau dikonjungsikan dengan negasi dirinya sendiri, nanti kalau dia disjungsi itu berarti B, tapi kalau dia konjungsi berarti itu udah S. Seperti itu. Semoga paham. Selanjutnya adalah hukum involusi atau absorpsi. Nah, di sini adalah hukum inovasi di sini ya, negasi ganda. Kalau negasi P dinegasikan lagi, otomatis dia akan kembali ke pernyataan awalnya, ke P-nya. Terus ada hukum absorpsi atau penyerapan. Di sini adalah kalau misalnya P disjungsi P konjungsi Q, nanti hasilnya pasti P sendiri gitu, karena ini kan tadi kita tahu kalau P P konjungsi Q hasilnya kan B. Ini kalau kita mau dilihat tabel kebenarannya. BSSS, BSSS. Kalau kita disjungsikan dengan P, hasilnya adalah ternyata ini. BBSS dia sama dengan P-nya sendiri. Gitu. Begitu pula dengan konjungsi. Kalau P dikonjungsikan dengan disjungsi P disjungsi Q, otomatis dia akan P kembali, P sendiri. Seperti itu. Ini nggak perlu dihafalkan, cukup dibaca aja. Jadi ketika ada soal nanti, oh iya, ini kayaknya aku pernah lihat nih hukum involusi, cari aja gitu. Jadi nggak harus dihafalkan. Kalau dihafalkan semuanya nanti matematika itu bukan logika lagi dengan kalau kita hanya bermodalkan hafalan aja. Saya juga nggak hafal kok. Terus hukum komutatif dan asosiatif. Yang penting itu sebenarnya pemahaman kita. Oh, ternyata kalau hukum komutatif itu adalah kebalikan ya, kebalikan. Kalau A ditambah B itu maka akan sama dengan B ditambah A gitu. Ya berlaku pula dengan di sini dengan disjungsi dan konjungsi. Kalau P disjungsi Q berarti Q disjungsi Q disjungsi P gitu. P konjungsi Q berarti ya sama Q konjungsi P gitu. Terus di sini ada hukum asosiatif ya. Kalau ini berarti P konjungsi disjungsi Q disjungsi R, hasilnya berarti seperti ini. Ini jadi ini terus ya seperti ini ya, asosiatif dan komutatif bisa dilihat sendiri, nanti bisa kita bareng-bareng
Terus hukum distributif atau De Morgan, aduh ini nggak kelihatan. Sebentar, saya benarkan terlebih dahulu ya. Oke, saya ini berarti di sini tabel kebenarannya ya yang De Morgan. Kita ke ataskan sedikit biar kelihatan gitu. Ini kita hapus. Oke, kita hapus ya. Sini ini hukum distributif. Di sini kalau P disjungsi Q konjungsi R hasilnya adalah ini. Kalau P konjungsi Q disjungsi R adalah ini, seperti ini ya. Ini De Morgan. Kalau negasi dari P konjungsi Q tadi seperti yang sudah kita pelajari dalam negasi ya. Ternyata adalah negasi P disjungsi negasi Q, kalau negasi dari disjungsi adalah konjungsinya. Ini De Morgan. Nah, ini ada apa namanya? Tabel kebenarannya. Bisa dipahami. Oke. Kita lanjut ke hukum-hukum logika proposisi. Jika proposisi majemuk memiliki n buah proposisi atomik, maka terdapat 2 pangkat n baris kombinasi tabel kebenaran, sehingga akan menjadi tidak praktis membuktikannya dengan tabel kebenaran. Nah, sebagai solusinya adalah pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan hukum-hukum logika di atas. Hukum-hukum tersebut dapat digunakan untuk membuktikan koekuivalenan dua buah proposisi tanpa menggunakan tabel kebenaran. Memang gampangnya pakai tabel kebenaran, tapi kalau misalnya tabel kebenarannya itu banyak ya, kolom-kolomnya nanti banyak, itu tidak menjadikan praktis. Cuma di sini memang logika kita memang benar-benar harus mampu. Tunjukkan P disjungsi negasi P disjungsi Q itu ekuivalen dengan P disjungsi negasi Q. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba ya di sini, ternyata kalau misalnya konjungsi, disjungsi maksud saya, disjungsi, P disjungsi ini hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya ternyata kalau kita tahu di sini, kita tahu bahwa negasi P disjungsi Q itu kan negasi P konjungsi negasi Q. Nah, berarti kan kita masukkan di sini. Ternyata kalau P disjungsi ketemu dengan negasi P itu kan hasilnya adalah B kan? Ya enggak? Kalau disjungsi ke P kok ketemu dengan negasinya dirinya sendiri, berarti kan dia B. Nah, kita tuliskan di sini. Tuliskan lagi. Ini kan sama aja kita kalikan ya, kalikan sama ini sama ini gitu. Terus hasilnya ini kan dikonjungsikan. Berarti kan B konjungsi P disjungsi negasi Q. Coba P disjungsi negasi Q, kan ini ada hukum negasi. Hukum negasi apa namanya? Kan B di sini kalau B konjungsi dengan B konjungsi dengan P itu kan hasilnya adalah P kan? P itu sendiri kan? Nah, jadi di sini hukum identitas P apa namanya? Konjungsi disjungsi negasi Q kan udah terbukti seperti itu. Ya. Ini seperti ini. Nah, ini De Morgan, terus ini distributif ya. Kita kalikan satu-satu. Ternyata ini hasilnya negasi, di sini kan negasi. Terus kita ke hukum identitas, kalau B ini dikonjungsikan dengan P, ternyata hasilnya itu adalah P itu sendiri, dan P ya. Kalau B dikonjungsikan dengan suatu pernyataan, dia itu adalah hasilnya adalah dirinya apa namanya, pernyataan itu sendiri. Pernyataan itu di sini kan adalah P disjungsi negasi Q gitu. Jadi terbukti ini
yang tabel kebenaran kita bisa banyak banget. Tapi memang lebih mudah mungkin dengan tabel kebenaran. Kalau ini nggak terbiasa, kita nggak akan hafal dengan hukum-hukum ini. Tapi kalau terbiasa, pasti lama-lama, oh iya, ini kan hukum negasi, oh iya, ini adalah hukum De Morgan, gitu. Ya, kita ke tugas pertemuan ketiga ya. Tugas pertemuan ketiga. Jadi tadi kan udah ada contoh-contohnya, terus kita masuk ke tugas pertemuan ketiga di sini. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan seperti biasa. Semoga video pembelajaran saya kali ini terkait masih materi di logika matematika ya, bisa diterima dengan baik dan mudah mempelajarinya, karena matematika sejatinya bukanlah sesuatu yang sulit, karena matematika itu juga mengasihkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.